lagi. Bantal kemana? Guling kemana? Seru kemana? Kira-kira enak nggak Bu? Enak. Sakit mata kita butuh katanya. Sakit. Nyaman atau nyaman? Tak ada nyaman. Lagi itu tak ada nyaman nengok. Kita aja yang nengok mata kita sakit. Malah nengok lantai dan pasir, nengok piring kelaparan. Itu sibuk berjalan sana sini tak tahu kemana. Nah ini, kira bisa nggak anak-anak itu betah di rumah? Ya betah Bu. Maka jadi peran utama sebagai ibu adalah mengatur rumah tangga. Karena ibu ada tadi untuk bisa dipimpin di rumah tangga ya. Dia harus bisa bagaimana membuat rumah itu menjadi nyaman. Kalau bersih kan enak. Anak juga betah, belajar juga betah. Kemudian yang kedua sebagai bagi satu umat, sebagai pendidik utama bagi anak. Kita didik anak kita. Betul Bu? Karena sebagai pendidik utama. Betul. Ya bagi anak-anak. Jelas? Kemudian apa yang harus kita arahkan anak-anak kita? Apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita? Maka di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasi wal hijarah. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk apa? Ya, wajib mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama supaya apa? Tidak terjerumus dalam api neraka. Jadi kita diperintahkan jaga dirimu, jaga anakmu dari api neraka. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita dengan pendidikan agama? Oh, sekarang anak kalau tidak dididik agama pakai apa lagi Bu? Tak bisa. Sekarang anak-anak banyak melakukan penyimpangan, kenakalan, kemudian apa suul adab, tidak memiliki adab yang baik. Maka yang harus kita tanamkan pada anak kita adalah dengan pendidikan agama. Yang pertama adalah penanaman akidah. Jadi anak kita harus punya akidah yang kuat, akidah yang kokoh, keimanan kepada Allah, yakin, jangan hanya yakin saja Bu, yakin kepada Allah, tapi harus yakin dengan aturan Allah. Sehingga dia tahu dari mana kita mau kemana. Ya, kita kembali kepada Allah. Ketika kembali kepada Allah, maka dia akan melaksanakan perintahnya Allah yang bersegala larangan Allah. Kita tanamkan anak kita kan, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Kalau punya akidah yang kokoh, insya Allah anak-anak kita bisa membentengi dirinya dari pergaulan. Yang pertama, keimanannya. Kemudian yang kedua yang kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah ibadah. Banyak anak-anak sekarang nggak bisa sholat nih. Jangan sholat, bacaan sholat tak bisa. Kemarin saya ada guru agama bilang banyak anak-anak tak bisa bacaan sholat. Hanya gerakannya. Kelas 6 tuh Bu. Nah, padahal apa nanti kalau sudah balik wajib nggak melaksanakan sholat? Wajib. Kalau mak bapaknya tidak mengajarkan sholat, yang salah siapa? Yang dosa siapa? Nah, jadi biasakan anak-anak kita untuk apa? Untuk belajar sholat, ibadah sholat, puasa. Nah itu. Jadi kemarin tuh Bu ada kasus di bulan puasa anak-anak tuh makan di kelas. Saya tanya kenapa nak makan di kelas? Mak bapak kita tak puasa Bu. Nah itu. Ya bagaimana pendidikan anak seperti itu? Gitu. Kemudian, nak kenapa tak sholat? Mak bapak kita aja tak sholat mak. Bu, gitu kan? Ini banyak karena apa? Mak bapak itu tak belajar agama, tak ikut ngaji, tak ikut majlis. Maka masya Allah ibu, sesuatu yang beruntung ibu aktif di BKMT, aktif di Permata, aktif di kajian untuk menambah ilmu kita supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Betul-betul. Jadi anak-anak nggak bisa. Jadi apa? Kita tanamkan kepada anak-anak, ajarkan anak untuk sholat sehingga nanti kita terbiasa. Bersyukur kita punya anak. Alhamdulillah misalnya Bu, sholat nggak pakai suruh lagi. Sholat zuhur, nah udah sholat, alhamdulillah Umi udah sholat. Baik. Jangan sampai apa? Nah sholat, iya Mi nanti
zakat, kemudian ibadah-ibadah lainnya. Ibadah lainnya juga, misalnya bantu, itu juga ibadah. Bantu mak. Misalnya apa, mamanya sibuk di rumah ya bu, alhamdulillah kita punya anak perempuan bu. Kita masak, anak kita ada yang bantu cuci piring. Kita cuci piring, ada yang bantu cuci baju. Nah, itu juga ibadah. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itu adalah bentuk birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua. Jadi dikatakan ibadah bukan hanya melaksanakan ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, tapi segala aktivitas kita, ya kan, sesuatu yang baik itu adalah dikatakan ibadah. Lalu apa lagi yang kita didik kepada anak kita? Yaitu yang ketiga adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah keterkaitan hukum-hukum agama yang Allah perintahkan kepada anak-anak itu. Misalnya apa? Sholat. Nah, sholat hukumnya apa? Wajib. Namanya wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat. Nah, kemudian kita juga berikan pendidikan terkait menutup aurat. Nah, menutup aurat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Namanya wajib, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi anak-anak kita bu, biasakan untuk bisa menutup aurat. Bisa anak biasa bu. Kalau nggak biasa, susah bu. Apalagi sekarang fashion, model baju, ya kan? Ketat sana, ketat sini, ya kan? Bawah nampak, atas nampak, nak cokok, depan nampak. Nah itu, iya. Ya karena mereka nggak paham, kita nggak nyalakan mereka, betul-betul bu. Karena mereka nggak paham bahwa dalam Islam itu wajib menutup aurat. Ini sudah tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian kita kasih pengertian kepada anak-anak kita, jangan pacaran. Jelaskan kenapa tidak boleh pacaran. Dalam Islam la taqrabus zina. Tidak boleh mendekati zina. Zina itu bukan hanya berjima, tapi apa? Zina hati, zina mata, zina pandangan, zina tangan. Nah itu. Harus jelaskan kepada anak kita. Kenapa? Allah melarang. Kalau Allah melarang, berarti sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita. Betul-betul bu. Kalau Allah tidak melarang, banyak anak-anak yang bergaul bebas. Hamilun. Ya, hamilun. Ya. Di luar nikah. Karena anak-anak itu nggak paham. Orang tuanya juga nggak paham. Kasih pengertian. Apalagi anak-anak masa pubertas, mulai mengenal lawan jenis, mulai suka dengan lawan jenis. Bisa kasih pengertian. Rasa sayang cinta itu memang ada, tapi bagaimana mengarahkan rasa cinta itu kepada orang tua. Nah gitu. Jadi tanamkanlah anak kita akidah, ibadah, dan syariat. Terakhir adalah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ajar kepada kita. Kalau misalnya apa? Banyak anak-anak yang nggak berani. Nunggu kawannya aja pacaran nggak berani. Saya tanya, kenapa kamu nengok kawannya pacaran tidak berani? Takut bu. Takut apa? Dia marah dengan kita. Itu. Ya. Jadi itu kita kepada anak-anak kita, kalau sesuatu yang buruk, katakan, sampaikan, ya kan? Beda tadi, dengan cara yang baik, jangan marah-marah. Ya, walaupun niatnya baik, tapi kalau caranya salah, nah jadi salah. Jadi salah kepada anak kita untuk mengatakan tidak, menolak kalau misalnya sesuatu yang buruk atau perbuatan yang buruk, ya, mengajak itu dan sebagainya, harus mengatakan tidak. Itu standar kepada anak-anak kita, harus kita didik. Jadi tidak ada kata-kata terlambat. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahami bahwa anak harus menjadi kita ya, harus menjadi teladannya anak-anak. Dalam hal apapun, dalam hal ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan apa? Sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Jadi inilah kalau anak-anak punya takwa bu, kita tenang bu, betul bu. Jadi kalau misalnya kita punya anak kuliah,
biasa kan Bu, ada keinginan mau kuliah misalnya di Jogja, di Solo, ya kan, di luar dari Pontianak. Tapi kalau anak-anak udah kita bentengi, maka insya Allah kita akan menjadi betul-betul. Ya. Jadi apa? Itaqilah bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, senantiasa ada dalam hatimu. Itu. Jadi di sekolah ada takwa, di luar ada takwa, dalam rumah ada takwa. Maka insya Allah anak kita akan aman dari apa? Perbuatan yang sesuatu yang buruk yang merugikan bagi dirinya dan kepada keluarga. Nah itu ini. Jadi sebaik-baik bekal kita kepada anak kita bukan harta. Jangan sampai kita capek kerja, pontang-panting dari pagi sampai malam. Bukan harta. Kami harta tak habis dulu. Ya kan? Tapi untuk apa? Karena kita akan meninggalkan dunia. Kalau anak kita jadi makan takwa habis. Betul-betul Bu. Belum kering. Ya, misalnya kita meninggal belum kering tanahnya, mereka sudah berebut warisan. Nah itu. Kita semua pasti 1000 tahun, tahun. Mungkin 50 tahun ke depan kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu. Maka sebagai bekal kepada anak kita adalah takwa. Yang bisa membentengi anak kita dari sesuatu yang buruk. Karena takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus punya kesadaran. Ya, harus menanamkan kepada anak-anak kita bahwa mereka adalah asetnya umat. Asetnya umat. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Jadi Bu, sekarang umat Islam terpecah-pecah itu. Jadi umat Islam itu pesannya itu apa Bu? Jelek. Padahal Masya Allah, kuntum khairun, bahwa kamu semuanya adalah umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nas yang dilahirkan untuk apa? Untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk apa nahi munkar dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi tanamkan kepada anak kita. Kita harus bangga menjadi seorang muslim. Kita harus bangga tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Islam adalah ajaran yang baik. Islam adalah ajaran yang mulia. Ya. Kemudian apa? Dia memahami bahwa kehidupan mulia itu dengan Islam. Nah sekarang hidup kita susah, sengsara. Kemudian apalagi Bu? Mau belanja, semuanya mahal. Kemudian apalagi BBM naik, gas naik, beras Bu. Jalani 8 aja Bu. Yang dulu kita beli sekilonya harga 9.000 10.000, sekarang 18.000. Cuman kita belanja uang 100.000 ke pasar, beli beras berapa kilo? Sekilo. Beli ikan berapa? Habis. Gak terasa. Itu kenapa? Jadi karena kita punya pemahaman itu karena apa? Hidup kita tidak diatur dengan Islam. Kalau dengan Islam, Masya Allah, insya Allah semuanya hak-hak kita terpenuhi. Siapa yang menentukan adalah ya? Kita sebenarnya kaya Bu. Coba betul Bu. Kita nanam ya, lemparkan batang singkong hidup. Kita nanam batang apa lagi? Kangkung hidup. Kita nanam batang lagi hidup semua. Jadi negara kita sebenarnya subur. Kenapa kita miskin, kita susah? Karena salah. Negara salah ngomong. Kalau kita ngomong salah lagi. Kenapa? Mudah-mudahan. Tapi faktanya seperti itu. Bahwa kita di banyak minyak bumi, gas, boksit, ketapang ya Bu. Ketapang. Siapa yang mengelola? Bukan itu. Sebenarnya kalau dalam Islam itu adalah pengelola adalah negara, bukan negara asing. Untuk siapa? Nah itu. Maka kita paham kepada anak kita bahwa kita susah karena apa? Tidak diatur dengan Islam. Tapi sekarang Bu, bayar sekolah, bayar kuliah, UKT-nya berapa Bu? Ya. Tinggi sekarang UKT. Yang biasanya bayar semester, satu semesternya 3 juta, itu bisa berapa kali lipat.
Betul, jadi 7 juta. Lebih dari 100%. Oh bisa. Berarti salah keuangan. Nah itu, jadi selalu pada kita untuk apa? Nanti kamu menjadi umat yang terbaik untuk apa? Ya, jadi generasi yang cerdas, generasi yang bertakwa yang bisa mengubah peradaban Islam sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Nah itu ibu. Panas apa panas bu? Alhamdulillah ya bu, kita syukuri saja ya bu. Masya Allah, memang sekarang musimnya musim panas. Mudah-mudahan hanya rasa panas tapi hati kita tetap. Ya, lanjut. Ya, alhamdulillah kalau lanjut ya. Jadi kita lihat ibu. Kita lihat bagaimana kondisi anak-anak zaman now. Kita pengennya anak itu menjadi anak yang soleh, yang bisa membangun peradaban, yang bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Nah, the next. Nah ini banyak kenakalan remaja sekarang. Kenakalan dari bentuknya ringan sampai yang berat. Bu, yang ringan itu misalnya gini. Assalamualaikum, pamit dengan mak, pamit dengan bapak anak ke sekolah. Nah, lalu apa bu? Sampai tidak ke sekolah. Ada yang nggak sampai. Bolos. Tahu yang kita anak-anak kita sekolah. Kita kasih bekal, bisa kasih uang jajan. Tahunya seminggu panggil wali kelas. Kenapa? Anak ibu nggak sekolah. Nah, gitu. Nah sekarang begitu faktanya ibu. Banyak anak-anak yang kebelit. Ya, izin dari rumah sekolah tapi nggak sampai sekolah. Kemudian apalagi kenakalan ringan sekarang anak-anak berantem, tersinggung dengan kawan ditinju, kawan dipukul, itu biasa di kelas bu. Kadang-kadang waktu istirahat saya kan dulu ya bu, jam istirahat pak, nggak tenang. Ada laporan, bu ada yang kelahi, bu ada yang nonjok, bu ada yang pukul. Ya Allah bu, benar bu, ada yang pukul benar bu, betinju benar, Allah gitu tuh. Nah itu. Dia ada rasa kasihan kepada temennya itu bu. Oh sakitnya apa? Penting apa? Itu. Ngeluarkan hawa nafsu. Puas.